Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Abdullah Salar Syari. Di video kali ini, saya mau berbagi cerita mengenai perjuangan saya untuk menggapai satu mimpi besar di dalam hidup saya, yaitu mimpi untuk mendapatkan beasiswa S2 ke luar negeri. Cerita ini bermula pada tahun 2010, di mana pada tahun tersebut saya diterima sebagai seorang mahasiswa jurusan pendidikan matematika di Universitas Negeri Jakarta. Pada tahun tersebut, saya begitu terinspirasi dari beberapa dosen pengajar saya, yang mana beberapa dosen tersebut merupakan lulusan dari universitas di luar negeri. Pada saat itulah, saya mulai membangun mimpi saya untuk bisa mendapatkan kesempatan berkuliah di luar negeri. Selama perkuliahan, saya aktif di beberapa organisasi intrakampus seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan dan juga Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas. Namun pada satu titik saya merasa jenuh dan bosan dengan rutinitas saya, yaitu kuliah dan organisasi. Pada saat itulah saya putuskan untuk mencari informasi sebanyak mungkin untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di luar kampus. Dan puncaknya pada tahun 2013. Saya berhasil untuk menjadi beberapa delegasi kegiatan nasional yang diadakan di kampus-kampus yang ada di Indonesia. Dan mulai pada saat itulah juga saya mengenal dunia volunteering. Dari dua hal tersebut, yaitu mengikuti kegiatan-kegiatan nasional dan juga dunia volunteering, begitu membuka peluang yang sangat besar bagi hidup saya. Saya belajar banyak dari teman-teman saya belajar banyak dari pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan dalam dunia volunteering tersebut. Singkat cerita, pada tahun 2015 saya lulus. Pada saat itu saya memutuskan untuk menjadi pengajar matematika di salah satu bimbel di daerah Jakarta Pusat. Dan pada saat itu juga saya mendapat tawaran untuk bekerja sebagai seorang guru matematika di salah satu SMA di wilayah Kemang, Jakarta Selatan. Akhirnya saya putuskan untuk bekerja sebagai seorang guru matematika di SMA tersebut. Dalam proses menjalani profesi sebagai seorang guru, saya begitu banyak mendapatkan inspirasi, begitu banyak mendapatkan cerita dari teman-teman yang saya temui di luar kampus bahwa mereka satu persatu sudah meraih salah satu mimpi besar dalam hidup mereka, yaitu mendapatkan beasiswa S2. Pada saat inilah saya begitu semangat untuk bisa mempersiapkan hal-hal yang memang diperlukan untuk bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Di tahun 2016, ini merupakan tahun pertama saya mendaftar kegiatan internasional pada saat itu. Pada waktu itu, saya mendaftar kegiatan Wisely, yang merupakan kegiatan short course ke Amerika Serikat selama 5 minggu. Pada saat itu saya membawa program dari komunitas saya di Pulau Pramuka, yaitu kelas iklim dan rumah hijau. Dan hasilnya di luar ekspektasi saya. Alhamdulillah saya mendapatkan invitation atau undangan untuk bisa melakukan interview pada tahun tersebut. Saya sadar bahwa kemampuan bahasa Inggris saya pada saat tersebut memang sangat kurang. Sebagai informasi tambahan, ketika lulus S1, bahasa Inggris saya itu hanya 467 untuk standar TOEFL. TOEFL itu adalah TOEFL-nya internal UNJ. Singkat cerita, saya gagal dalam interview program Wisely tersebut. Tapi di sini saya sadar bahwa memang mungkin saya belum pantas untuk berkesempatan mendapatkan program tersebut. Dari sinilah saya sudah menyiapkan planning kedua, bahwa ketika saya gagal mengikuti Wisely, saya mau resign dari tempat kerja saya, dan saya putuskan untuk ke kampung Inggris. Dan pada akhirnya, pada bulan Agustus 2016, saya pergi ke kampung Inggris untuk belajar bahasa Inggris dari nol lagi. Yaitu, saya belajar selama 4 bulan di sana mengambil program IELTS di salah satu lembaga di kampung Inggris, Pare, Kediri. Di tahun 2017 Januari akhirnya saya pulang dari Kediri
dan saya coba memberanikan diri untuk mengambil tes IELTS yang pertama. Dimana seperti yang kita tahu bahwa untuk biaya mengikuti tes IELTS ini tidaklah sangat murah, yaitu sekitar 3 juta rupiah. Dan dengan persiapan yang saya lakukan selama ini, ternyata hasil pertama saya cukup buruk, yaitu saya hanya mendapatkan overall 6. Dengan IELTS 6 ini, saya mencari peluang, kira-kira beasiswa apa sih yang bisa saya daftar pada saat itu. Dan akhirnya saya menemukan beberapa beasiswa. Pada saat tersebut, saya apply ke beasiswa KJSP, yaitu beasiswa dari pemerintah Korea. Yang kedua, saya juga apply beasiswa AAS, Australia Award Scholarship. Dan yang ketiga, saya daftar beasiswa Fulbright. Ini agak nekat ya, karena IELTS-nya sebenarnya tidak cukup, tapi saya tetap coba pada saat tersebut. Dan seperti yang sudah saya duga, bahwa 3 aplikasi saya pada tahun 2017 pada saat itu ditolak semua. Ini menjadi momen pertama saya down pada saat tersebut. Di sini saya juga introspeksi diri, apa yang menjadi langkah saya berikutnya. Dan pada saat itu akhirnya saya mendapat informasi bahwa ada salah satu kegiatan internasional juga, yaitu pertukaran pemuda yang diadakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga di Republik Indonesia atau Kemenpora. Dan dengan IELTS 6 itu saya coba untuk bisa ikut seleksi pertukaran pemuda antar negara atau yang disebut sebagai PPAN. Dan alhamdulillah di tahun 2017 setelah melalui proses yang begitu panjang dari mulai seleksi administrasi sampai dengan seleksi tahap provinsi, pada akhirnya saya terpilih sebagai delegasi utama untuk program Indonesia Korea Youth Exchange Program atau disingkat sebagai IKYP. Ini merupakan menjadi pengalaman internasional pertama saya yang memang benar-benar di luar dari ekspektasi saya. Di program inilah saya begitu mendapatkan pengalaman baru, hal-hal baru, dunia-dunia baru, dan juga teman-teman baru. Karena program ini saya mendapatkan keluarga baru dari anak-anak muda yang begitu menginspirasi dari beberapa provinsi, dan juga saya mendapatkan teman-teman dari Korea Selatan pada saat tersebut. Di momen inilah saya semakin yakin bahwa mendapatkan kesempatan ke luar negeri atau studi di luar negeri itu akan membuka pemikiran kita, akan membuka jejaring kita yang begitu luas. Pada saat itu juga saya memutuskan untuk tidak bekerja secara kontrak. Jadi saya pada saat itu bekerja hanya sebagai guru privat. Selama proses tahun 2017 yang begitu panjang, dan setelah pulang dari Korea Selatan dan program, saya masih terlibat aktif di komunitas yang memang saya ikuti. Dan pada tahun 2018 akhirnya saya coba untuk tes IELTS kembali. Dan alhamdulillah pada tahun 2018 saya memperoleh overall 6,5. Yang mana ini merupakan skor standar buat kalian yang mau daftar aplikasi beasiswa ke luar negeri khususnya. Di tahun 2018 saya kembali mencoba beasiswa dari pemerintah Korea, yaitu KJSP. Saya juga mencoba beasiswa dari pemerintah Australia, yaitu Australian Award Scholarship. Dan juga saya mencoba kembali beasiswa Fulbright dari Amerika Serikat. Dan 2018 ini menjadi tahun yang sangat membuat saya down pada saat itu. Kenapa? Karena lagi-lagi dari 3 aplikasi tersebut ditolak semua. Dari sini saya mulai berpikir, apakah studi di luar negeri ini bukan merupakan jalan terbaik bagi saya? Atau memang ini adalah jalur atau jalan yang harus saya jalani untuk bisa memantaskan diri nantinya? Singkat cerita, saya merasa lelah
saya merasa capek. Pengorbanan saya selama dari tahun 2016 sampai dengan 2018 tidak membuahkan hasil satupun, terutama untuk mendapatkan beasiswa S2 ke luar negeri. Pada saat itu saya putuskan untuk mendaftar ke sekolah, karena pada momen tersebut saya merasa kangen suasana sekolah. Saya juga kangen untuk bisa mengajar matematika di sekolah, bertemu dengan anak-anak di sekolah, dan hal-hal lainnya yang memang saya tidak dapatkan di luar sekolah. Dan alhamdulillahnya saya diterima sebagai seorang guru matematika di salah satu SMP swasta di wilayah Sumarekon Serpong. Kebetulan sekolah ini merupakan sekolah yang baru dirintis, yaitu sekolah cabang baru. Dan disinilah saya mulai menemukan passion saya mulai menemukan hal-hal yang saya sukai. Ternyata mengajar di sekolah itu adalah sesuatu yang menyenangkan bagi saya. Sampai akhirnya saya merasa lupa. Saya lupa bahwa saya masih punya mimpi yang belum saya selesaikan. Dan pada akhirnya di tahun 2019, saya mencoba kembali untuk mendaftar beasiswa. Pada waktu tersebut, saya memutuskan hanya untuk mendaftar beasiswa Fulbright dan juga LPDP. Pada tahun 2019, akhirnya saya daftar beasiswa Fulbright lagi dengan major yang berbeda. Jika sebelum-sebelumnya saya mendaftar dengan major Mathematics Education, dan di tahun 2019 ini saya mendaftar untuk major Educational Technology. Dan di luar ekspektasi saya, ternyata di tahun 2019 ini saya mendapatkan undangan untuk interview beasiswa Fulbright. Pada saat itu, ini merupakan menjadi satu angin segar buat saya. Akhirnya selama beberapa tahun perjuangan ini, setidaknya saya bisa melangkah lebih maju dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan ketika itu, H-7, sebelum interview dari beasiswa Fulbright, memang amanah di sekolah itu sedang banyak sekali. Terutama pada saat tersebut saya diamanahkan untuk menjadi koordinator di beberapa kegiatan, dan saya merasa persiapan saya untuk menghadapi interview dari Fulbright tersebut belum maksimal. Sampai pada akhirnya, dengan harapan dan ekspektasi yang sangat tinggi, saya selalu berdoa semoga ini merupakan pintu pertama saya atau jalan saya untuk bisa mewujudkan mimpi saya. Hingga pada akhirnya pengumuman pun tiba, dan ternyata lagi-lagi saya ditolak. Pada saat tersebut saya merasa down sedown-downnya. Saya berpikir ulang, apakah ini merupakan jalan terbaik untuk saya atau bukan? Selama beberapa hari saya menenangkan diri, bercerita kepada sahabat-sahabat saya. Alhamdulillah dikelilingi oleh begitu banyak sahabat yang mendukung, suportif dengan apa yang saya lakukan, memberikan semangat terus untuk bisa meraih apa yang saya impikan pada saat itu. Hingga pada akhirnya di 2019 saya berdoa seperti ini. Ya Allah, saya janji tahun ini merupakan tahun terakhir saya untuk mengejar beasiswa. Jika memang mendapatkan beasiswa S2 ini adalah suatu yang baik bagi saya, bagi keluarga saya, bagi masa depan saya, bagi bangsa saya, dan bagi agama saya, mudahkanlah. Jika tidak, semoga Engkau berikan kesempatan-kesempatan lainnya. Dan pada akhirnya saya putuskan untuk mendaftar beasiswa LPDP. Sebenarnya saya sudah tahu beasiswa LPDP ini dari tahun 2016, karena beberapa senior, beberapa teman sudah mendapatkan beasiswa tersebut. Namun saya baru memberanikan diri mendaftar ketika tahun 2019. Di tahun inilah saya benar-benar dibimbing oleh mentor saya, dan juga menyiapkan aplikasi saya sedetail mungkin, dari administrasi, dari esai, dan juga hal-hal lainnya. Dan alhamdulillah tahap demi tahap
Dari tahap administrasi lolos, berikutnya ke tahap komputer juga lolos, berikutnya sampai dengan tahap interview. Tahap interview ini adalah tahap yang paling menentukan. Dan entah kenapa, ketika sebelum jalan mengikuti interview beasiswa tersebut, orang tua di rumah, yaitu ibu terutama, bilang ke saya, kayaknya lu bakal lulus deh di tes ini. Dan alhamdulillah, setelah menunggu beberapa pekan dari interview ke pengumuman akhir, akhirnya saya dinyatakan lulus sebagai salah satu calon penerima beasiswa LPDP. Speechless, iya. Pecah haru. Pada saat itu saya membuka pengumuman di sekolah dan saya mulai berpikir, mungkin ini caranya Allah untuk saya agar bisa memantaskan diri untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa mengambil beberapa hal positif yang bisa saya share. Dan yang paling penting adalah jika kita memulai sesuatu dan yakin akan tujuan dari sesuatu yang kita lakukan tersebut, langkahlah terus. Jika kita merasa lelah, beristirahatlah. Istirahat bukan berarti kita berhenti, tapi istirahat adalah momen bagi kita untuk menyiapkan energi yang lebih banyak lagi untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita impikan. Jika kalian memiliki pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom video ini, dan sampai jumpa di video series berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.